khususnya PG, TK, dan SD, kita akan beribadah bersama-sama. Biarpun kita beribadah di rumah, tapi kita harus semangat. Iya, kita akan duduk dengan tenang, kita berdoa dan beribadah dengan menghormati Tuhan. Kita lipat tangan, kita pujikan, Bapa, Engkau sungguh baik. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa, Anda juga berdoa yang baik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami pada pagi hari ini yang akan mengawali ibadah pada pagi hari ini. Sertailah dan bimbinglah kami dalam ibadah ini, supaya kami dapat beribadah dengan baik dan penuh kasih sayang. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkatilah kami dan bimbinglah kami, dan sertailah kami dalam Roh Kudus-Mu, supaya ibadah pada pagi hari ini berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Nah, Bu Dia, hari ini kita spesial pakai baju merah dan putih. Kenapa ya? Karena kita sebentar lagi akan memperingati
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, dan seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, Tuhan Yesus itu mengasihi semua anak di Indonesia, mengasihi yang suku Batak, suku Jawa, suku Dayak, suku Papua, dan suku manapun ya. Ya, kita memujikan lagu ini, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anakku, setelah kita memujikan puji-pujian tadi, tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memujikan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Shalom anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, Sabtu ini adalah tanggal 14 Agustus. Dan tanggal 14 Agustus adalah Hari Pramuka. Kalau Bu Yuni menyapa anak-anak dengan salam pramuka, pasti anak-anak akan menyaut salam pramuka. Kalau Bu Yuni menyapa dengan memberikan salam dengan tepuk pramuka, pasti anak-anak di rumah akan menyaut seperti itu. Nah, salam pramuka. Nah, sebelum tanggal 14 ini adalah tanggal 12 Agustus. Itu hari ulang tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Gereja Baptis Indonesia Peniel adalah gereja yang memiliki sekolah kita. Dan gabungannya berulang tahun yang ke-49 tahun. Kita bersyukur untuk itu. Setelah itu, tanggal 17 Agustus, hari Senin depan, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita sebagai anak-anak Indonesia, sebagai anak-anak milik kerajaan Allah yang ada di gereja, dan kita diberkati dengan berkat kemerdekaan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari anak-anak berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Kami bersyukur sebagai anak Indonesia, sebagai anak-anak keluarga kerajaan Allah, dan kami mau terus belajar firman-Mu supaya kami terus diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa maksud Tuhan? Bahwa kita adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Apakah bangsa Indonesia dipilih oleh Allah? Nah, anak-anak, semua bangsa adalah dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Ada lagu yang indah yang menyatakan bahwa Tuhan mencintai semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, India, Indonesia, Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Nah, Tuhan mengasihi semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Tetapi secara khusus, orang Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi umat pilihan Allah. Jadi selain kita ini menjadi warga Indonesia, kita juga orang yang percaya kepada Allah, yang menjadi anak-anak Allah, warga kerajaan surga atau warga kerajaan Allah. Kita memang tinggal di Indonesia,
dan kita menjadi warga negara Indonesia. Tetapi Tuhan sudah memilih kita. Jadi kita haruslah selalu taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah atau Bapa di surga. Ayat yang kita baca tadi, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, menjadi kehendak Allah bagi kita, yaitu supaya kita memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar. Artinya, di tengah kehidupan di Indonesia ini, kita sering kali melihat teman-teman kita, orang lain yang nakal, yang jahat. Tetapi Tuhan mau, Tuhan berkehendak kita melakukan perbuatan yang besar, yaitu contohnya tetap berbuat baik. Anak-anak, pernahkah merasakan rasanya air laut pada saat anak-anak bermain di pantai? Apa rasanya? Asin. Jadi air laut itu rasanya asin. Anak-anak, ikan yang ada di laut itu setiap hari berenang. Apakah kira-kira ikan itu tahu kalau air di laut rasanya asin? Nah, setiap saat ikan itu ada di air yang rasanya asin. Jadi pada saat dia berenang ke sana kemari, semua air itu asin. Tetapi ikan di laut, kalau kita ambil, kita goreng, kalau tidak dikasih garam seperti ini, rasanya itu tidak asin. Baru terasa asin jika sudah diberi garam. Jadi, ikan di laut yang airnya asin, tetapi tubuhnya ikan itu tidak terasa asin. Sama seperti kita di dunia ini. Saat kita ada di dunia, di Indonesia, teman-teman kita berbuat nakal, berbuat jahat, mestinya kita tidak boleh ikut-ikutan berbuat nakal dan jahat. Sehingga kita akan menjadi anak yang hebat. Itu kehendak Tuhan, kehendak Allah bagi kita sebagai anak-anaknya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tidak menjadi asin walaupun sekitarnya itu asin. Itulah ikan. Nah, kita belajar yang pertama bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang memberitakan perbuatan besar. Yang pertama adalah tetap menunjukkan diri kita sebagai anak Allah. Identitas atau diri sebagai anak Allah adalah anak yang penuh kasih. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah adalah kasih. Jadi Allah kita itu Allah yang kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mestinya hidup penuh dengan kasih. Kalau kita mau menjadi berkat bagi Indonesia, bagi orang lain, kita harus meneladani, memberi contoh bagaimana berbuat kasih. Contoh sederhana yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan sebagai anak-anak yang menjadi anak Allah. Perhatikan 3 hal ini. Selalu mengucapkan salam.
biasakan diri mengucapkan salam. Pada saat bertemu dengan orang lain, jangan asik bermain HP. Tidak memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Kalau ada orang tuamu datang, atau siapapun yang datang, sapa mereka. Itu ciri anak Tuhan yang memberkati orang lain, memberkati bangsa Indonesia, memberi salam. Kalau Bu Yuni tanya kepada mama dan papamu, apakah anak-anak sekarang masih memberi salam saat melihat orang tuanya, atau lebih sibuk bermain HP? Nah, mulai sekarang beri contoh kepada orang lain. Berikan salam. Jika bertemu siapapun yang kamu kenal ataupun tidak kenal, beri salam. Dari situ orang akan lihat, ini loh anak Tuhan yang baik. Yang pertama, memberi salam. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Jika kamu ditolong orang lain, atau kamu diberi kesempatan memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan lupa ucapkan terima kasih. Kalau ada temanmu yang menolong kamu, memberitahu tugas sekolahmu, ucapkan terima kasih. Kalau sudah dibuatkan masakan atau susu oleh mamamu, jangan lupa ucapkan terima kasih. Yang ketiga, minta maaf. Jika kita melakukan kesalahan sebagai anak-anak Allah, segeralah minta maaf. Jangan diam saja menganggap diri benar, tetapi segera minta maaf. 3 ciri itulah yang menjadi anak-anak Tuhan yang mewartakan hal yang besar. Dan dia akan selalu dikenang, ini anak Tuhan, ini anak Allah. Nanti dimanapun kamu akan menjadi berkat. Kalau orang lain tidak pernah menyapa, orang lain tidak pernah berterima kasih, orang lain tidak pernah minta maaf, kamu harus tetap melakukan itu. Itu akan menjadi hidup kita diberkati dan orang lain diberkati, dan kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah anak yang terpilih dan akan terus menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bersyukur bersama menjadi bangsa Indonesia, tetap menunjukkan diri sebagai anak Allah dengan tetap selalu menyapa orang lain, menyampaikan terima kasih dan minta maaf tepat apa yang hendak kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Pada pagi hari ini anak-anak sudah selesai mengikuti ibadah streaming sekolah PG TK Kristen Baptis. Sekarang anak-anak sudah selesai, kembali tangan kita dilipat, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Biar ibadah pagi hari ini diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah selesai mengikuti ibadah streaming sekolah PG TK Kristen Baptis. Tuhan berkati anak didik kami, berikan kesehatan, berkati seluruh keluarganya di dalam pembelajaran di rumah. Biarlah tangan kuasa-Mu menyertai dan melindungi. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, juga kami serahkan para ibu dan bapak guru di tempat ini bersama Ibu Kepala Sekolah. Berikanlah kesehatan, berkat-Mu yang senantiasa melimpah.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, juga kami serahkan Yayasan Kristen Baptis ini di tangan kuasa-Mu. Berkati Tuhan seluruh keluarganya. Tuhan Yesus yang mengasihi kami juga mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan Bapak Gembala sedang kami, Gereja Baptis Peniel, biarlah Tuhan Yesus yang menyertai dan melindungi, memberkati juga seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya doa kami yang jauh kurang sempurna ini kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.